Hai, selamat datang channel Fit and Fun bersama aku, Luki Nugroho. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang reverse dieting, sesuai yang sudah pernah di request. Nah, jadi dalam video ini kita akan membahas tentang apa itu reverse dieting, kelebihan dan kekurangannya apa, bagaimana cara melakukannya. Nah, semuanya akan dibahas di video ini. So, ikuti aja video ini pelan-pelan aja, santai aja, biar kalian lebih gampang memahami tentang reverse dieting. Jadi reverse dieting itu adalah suatu cara untuk meningkatkan nilai BMR kita menjadi lebih tinggi lagi. Atau bahasa lainnya adalah dengan cara kita meningkatkan kapasitas pembakaran kalori di dalam tubuh kita dengan meningkatkan asupan kalori kita secara bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, ketika kita memiliki nilai BMR yang lebih tinggi, artinya energi di dalam tubuh kita itu lebih banyak. Nah, ketika kita memiliki energi yang lebih banyak, kita dapat memiliki performa saat latihan maupun saat beraktivitas sehari-hari lebih maksimal lagi. Nah, artinya kita memiliki potensi untuk membuat otot lebih baik dan membakar lemak lebih optimal. Tunggu. Membakar lemak, bukannya kalau kita membakar lemak itu kita harus dalam keadaan kalori defisit ya? Oke, sebentar. Yang perlu kalian pahami adalah untuk bisa sukses dalam melakukan diet, kita harus memiliki kapasitas pembakaran kalori yang cukup. Kalau kita tidak memiliki kapasitas yang cukup, ya badan kita nggak akan dapat membakar kalori dengan maksimal. Atau kalau kapasitas pembakaran kalori kita itu buruk, ya lebih-lebih lagi diet kita bakal gagal, berat badan kita nggak bisa turun-turun. Nah, untuk memahami reverse dieting ini, kita juga harus memahami bagaimana sih cara kerja badan kita saat kita melakukan diet. Oke, kita ingat-ingat dulu tentang konsep kalori yang sudah sering aku bahas di video-video yang lalu. Jadi kalau kita dalam keadaan surplus kalori, maka berat badan kita akan naik. Kalau kita dalam keadaan defisit kalori, berat badan kita akan turun. Nah, sekarang katakanlah ada seseorang yang namanya Jack. Nah, si Jack ini memiliki kalori maintenance sebesar 2500 kalori. Dia ingin menurunkan berat badan dan membakar lemaknya. Yang dilakukan adalah pasti menciptakan defisit kalori, misalnya dengan mengurangi kalori yang masuk menjadi 2200 kalori, ditambah lagi dengan meningkatkan aktivitas fisik. Nah, ketika ada gap antara kalori maintenance dan kalori yang masuk, maka lemak di dalam tubuh kita akan dikonversi jadi energi, dan lama-kelamaan berat badan kita akan turun. Nah, suatu saat nanti, kalori maintenance kita juga akan turun menjadi di titik 2200 kalori. Nah, kalau hal ini terjadi, maka sudah tidak ada keadaan defisit kalori lagi. Kalau si Jack ingin menurunkan berat badannya lagi, dia harus menciptakan defisit kalori lagi. Misalnya dengan memasukkan kalori sebesar 1900 kalori. Nah, ketika siklus ini dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang, maka lemak di dalam tubuh kita akan dibakar secara terus-menerus. Nah, cuma yang perlu kita pahami bahwa tubuh kita itu memerlukan lemak. Makanya kalau lemak kita dibakar terus sampai hampir habis, nah tubuh kita bakal teriak-teriak nih, woi, lemaknya jangan dibakar terus, woi, kita butuh nih, bahaya nih. Kalau ini terus dilakukan seperti yang dilakukan oleh para atlet bodybuilding ataupun atlet body contest yang perlu menunjukkan otot-ototnya dengan membakar lemak sampai sangat rendah. Nah, yang ditakutkan itu adalah terjadi yang namanya adaptasi metabolik. Kalau aku bilangnya adalah adaptasi metabolik negatif, karena nilai BMR kita menjadi turun atau kapasitas pembakaran energi kita menjadi rendah. Nah, kalau ini terjadi, maka meskipun kita sudah mengonsumsi kalori yang super sedikit, ditambah lagi kita melakukan kardio yang gila-gilaan, tubuh kita nggak akan membakar kalori lebih banyak lagi. Artinya, lemak di dalam tubuh kita nggak terbakar lebih banyak lagi, sehingga berat badan kita sulit untuk turun. Hal ini juga berakibat di sistem hormonal tubuh kita, terutama di pencernaan kita. Pencernaan kita menjadi super sensitif terhadap makanan, jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan langsung diserap nutrisinya. Makanya, atlet-atlet tersebut, kalau sudah memiliki body fat yang rendah, mereka akan semakin ketat dalam menjalani diet. Karena sedikit aja kesalahan mereka dalam mengatur pola makan mereka, lemaknya bakal langsung tersimpan.
Itu yang terjadi ketika kita melakukan diet. Lalu bagaimana dengan reverse dieting? Nah, reverse dieting ini berfungsi untuk mengembalikan nilai BMR yang sudah terlanjur turun tadi. Kita geser kembali ke minimal di titik kalori maintenance kita dengan cara meningkatkan asupan kalori kita secara bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita memiliki kapasitas pembakaran kalori yang besar, artinya kita bisa menyimpan energi dalam jumlah yang lebih besar. Kalau di dalam tubuh kita memiliki energi yang besar, tentunya performa kita saat latihan juga meningkat. Sehingga potensi kita untuk membuat otot menjadi lebih baik, kemungkinan kita untuk membakar lemak juga lebih optimal. Untuk gampangnya kita dalam memahami reverse dieting ini, kita analogikan, katakanlah nilai BMR itu seperti cc kendaraan. Kemudian makanan minuman yang kita konsumsi itu adalah bensin, dan performa kita di gym maupun di aktivitas kita sehari-hari itu adalah kemampuan kendaraan untuk melaju dan berakselerasi. Sekarang kalau ada dua motor, yang satu adalah Supra 150cc dan Ninja 600cc. Sekarang kita lihat aja, tangki bensinnya aja jauh lebih besar Ninja dibandingkan dengan Supra. Artinya Ninja bisa menyimpan energi atau bensin jauh lebih besar dibandingkan dengan Supra. Nah, ketika kedua kendaraan ini kita adu cepat, mana yang bisa berakselerasi lebih baik? Tentunya Ninja, karena Ninja memiliki kapasitas mesin yang lebih besar. Sekarang nih, kalau skenarionya, misal kedua kendaraan ini kita isi bensin sama-sama 5 liter, kita gunakan untuk berkendara sehari-hari. Mana yang lebih cepat habis bensinnya? Tentu si Ninja, karena sekali lagi dia memiliki cc kendaraan yang lebih besar, sehingga memerlukan energi yang lebih besar juga. Nah, ini yang terjadi juga di dalam tubuh kita ketika kita memiliki nilai BMR yang lebih besar. Kita mampu menyimpan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki nilai BMR yang lebih rendah. Jadi, kita bisa memasukkan kalori dari makanan minuman itu lebih banyak ke dalam tubuh kita, karena tubuh kita mampu mengkonversi kalori dari makanan ini menjadi panas atau thermogenesis. Nah, ketika kapasitas pembakaran kalori kita itu besar, artinya kemungkinan tubuh kita untuk mengubah energi menjadi lemak itu lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki nilai BMR yang lebih rendah. Untuk melakukan reverse dieting ini, kita perlu disiplin dan teliti, karena seperti yang sudah aku bilang tadi, untuk mengembalikan nilai BMR kita menjadi lebih tinggi, itu harus kita lakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit peningkatan asupan kalorinya. Jadi per minggu itu kita hanya bisa meningkatkan sekitar 50-100 kalori per minggu ya, bukan per hari, per minggu. Yang artinya benar-benar sedikit sekali. Nah, jadi kalau kalian belum bisa menghitung kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian belum mengerti basic nutrisi dan juga basic kalori, agak susah kalian untuk melakukan reverse dieting. Kalian harus belajar dulu tentang prinsip dasar nutrisi, juga cara melakukan tracking kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian. Terus, siapa aja sih yang biasa atau yang perlu melakukan reverse dieting? Sebenarnya siapa aja boleh melakukan reverse dieting ini. Cuma biasanya ada dua golongan yang perlu melakukan reverse dieting. Yang pertama adalah atlet-atlet yang sudah selesai menjalani kompetisi bodybuilding atau body contest, atau para model yang sudah selesai menjalani sesi pemotretan. Artinya mereka sudah nggak ada kepentingan lagi untuk menjalani diet yang super-super ketat lagi. Mereka ingin kembali ke kehidupan yang normal, mereka bisa bersosialisasi lagi dengan nyaman. Nah, mereka harus melakukan reverse dieting lagi. Karena kalau mereka dari selesai diet yang ketat langsung kembali ke kalori maintenance mereka, tentunya yang terjadi adalah penumpukan lemak lagi. Karena mereka belum memiliki kapasitas pembakaran kalori yang memadai. Jadi mereka harus mengembalikan dulu kondisi metabolisme mereka ke titik yang normal.
Oke, nah yang kedua adalah orang-orang yang metabolisme tubuhnya kacau. Nah ini biasanya disebabkan karena diet yang nggak benar, diet yang ekstrim, diet yang asal-asalan. Sehingga tubuh mereka sulit untuk membakar lemak lagi, ataupun mereka sudah bisa menurunkan berat badan, tapi begitu kilaf sedikit aja terhadap makanan, berat badan mereka langsung naik atau mengalami yo-yo efek. Nah itu kemungkinan mereka memiliki metabolisme tubuh yang kacau. Nah, mereka harus memperbaiki terlebih dahulu metabolisme tubuhnya sebelum mereka menjalani diet lagi. Nah, mungkin sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan tentang video ini ataupun kalian ada request video, silahkan tulis aja di kolom komentar. Pasti akan aku jawab satu persatu. Dan request yang menarik bakal aku bikinin video juga. Oke, buat yang suka dengan video ini silahkan kalian klik like juga, share ke sosial media kalian. Buat yang belum subscribe silahkan kalian klik subscribe, karena kalian nggak ada ruginya dengan subscribe di channel ini. So, akhir kata, Lucky Nugroho undur diri, see you on the next video, never stop, and keep forward.